Halo, channel Kakak Bayu Kuape, balik lagi di channelku, Mirsani Channel, dan balik lagi di program Nyokap Nyocot Sakarepe. Di konten Nyokap itu aku berusaha untuk istilahnya apa ya, mengungkapkan isi hatiku, apa yang ada di dalam pikiranku, unek-unekku. Aku akan sampaikan apa adanya ke kalian semua. Jadi sesuai dengan judulnya. Tapi sebelumnya tak kasih tahu dulu background ceritanya. Jadi aku balik ke sekolah. Jadi aku nggak melulu kerja sekarang. Aku sekarang ada kesempatan untuk balik lagi ke sekolah. Sekolah apa? Ngambil jurusannya apa? Kalian yang nonton harus follow Instagramku karena aku pasti posting di sana. Jadi nggak akan aku sebutkan di sini, pasti aku sebutkan di Instagram. Ketika aku di sekolah, aku itu berinteraksi dengan beberapa orang, classmate atau teman sekelasku gitu ya. Orangnya mostly memang mereka itu orang putih dan apa ya, gaya bicaranya mereka, gaya bercandanya mereka itu memang aku akui berbeda gitu. Jadi once kita lagi kumpul, salah satu orang dari satu kelas itu isinya 11 orang tapi dibagi dua, ada 6 orang dan 5 orang dibagi dua karena gurunya tidak terlalu suka kelas yang besar. Jadi kalau di Kanada itu gitu, kamu sekolah itu atau kursus itu kelasnya kelas kecil. Jadi nggak bisa kayak di Indonesia yang satu kelas 40 orang, satu kelas 20 orang. Mereka lebih prefer satu kelas itu 6 orang, 5 orang kayak gitu. Jadi lebih intens gitu. Nah, pada satu waktu ini ada nih satu orang teman, dia itu bercanda niatnya, cuman bercandanya ini ke orang si B, si A ini bercanda ke si B ini menanggapinya secara serius, dan pada saat itu juga dia marah di depan orang-orang ini. Awkward banget itu kondisinya. Nah, intinya apa sih? Intinya dari omonganku ini apa? Dan sesuai judulnya juga, bahwa aku akan istilahnya apa ya, pengen diskusi juga sih sama kalian kalau misalnya kalian juga ada pandangan lain tentang ini, yaitu hal-hal yang ada di Indonesia tapi nggak ada di Kanada ya. Hal yang pertama yaitu orang Kanada nggak ada sungkan. Mengacu kepada cerita sebelumnya bahwa kalau orang sini mau marah, mau mengungkapkan isi hati, mau apa ya, mengungkapkan unek-unek, ya udah bilang aja. Jadi di sini tuh nggak ada sungkan, apapun bisa terjadi. Misalnya aku melihat satu hal yang kurang nggak sesuai sama pandanganku, ya aku akan berkomentar, loh kok bisa kayak gitu ya, kok bisa kayak gitu ya, kok bisa gini ya, kok bisa gitu ya. Nah, sama juga dengan background cerita yang itu tadi. Kalau si B ini nggak suka dipercandain, ya dia akan langsung tanpa sungkan-sungkan, tanpa memendam, langsung bilang, kamu bla 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 gitu. Jadi butuh penyesuaian yang sangat-sangat lama buat aku pribadi untuk menghilangkan rasa sungkan itu, terutama ke orang Jawa ya. Orang Jawa itu sungkannya nggak ketulungan. Kalau mau minta apa, mau minta tolong apa, itu sungkannya nggak pernah hilang. Jadi bahkan aku 6 tahun di sini pun masih belajar untuk menghilangkan rasa sungkan itu. Ini berlaku untuk hal apapun ya. Jadi misalnya kalau aku ada satu kesempatan gitu, ini ada kesempatan nih di depan mata, aduh enak nggak ya, aduh bisa nggak ya. Nah itu masalah pribadiku yang dari dulu aku alami, bahwa aku untuk menghilangkan rasa sungkan tuh sangat butuh perjuangan yang lebih. Apalagi bagi aku, orang nggak tahu ya, kalau mungkin orang dari suku lain, aku bilangnya orang Jawa karena aku memang orang Jawa, jadi ya begitu. Itu berlaku juga di let's say occasional atau hal-hal yang lain dalam kehidupan. Misalnya taruhlah contoh tadi itu di dalam kelas, kamu misalnya kalau nggak tahu ya tanya, nggak usah sungkan. Misalnya, Pak, Bu, kayaknya 1 tambah 1 itu aku masih belum ngerti deh berapa. Nah, teman-teman yang lain itu juga mereka tidak berhak mentertawakan kamu, padahal jawabannya sudah ada dan kalian sudah tahu gitu. Misalnya, permisi Pak, saya mau tanya, kayaknya 1 tambah 1 itu saya masih belum ngerti
hasilnya berapa dan proses menghitungnya berapa. Padahal teman-temanmu tahu nih semua hasilnya 2. Kamu sebagai penanya, aku sebagai penanya, aku tidak boleh sungkan dengan hal itu. Dan orang-orang di sekitarku tidak boleh mentertawakan itu, karena kalau toh mereka mentertawakan aku dengan pertanyaan bodoh, nah itu kan pertanyaan bodoh ya. Mereka khawatir aku akan bisa langsung pointing my finger to their face. Jadi kita di sini tuh di kelas sama-sama belajar ya. Situasinya sama-sama belajar, sama-sama pengen mengerti gitu loh. Jadi tidak ada kata sungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini aku akan bagi dari beberapa poin ya. Tadi itu yang pertama, sekarang yang kedua, yaitu kalau di Kanada orang Indonesia punya tapi orang Kanada nggak punya, yaitu basa-basi. Setupnya sama di sekolah. Ini kita juga nggak ada nggak ada, kalau misalnya ada pertemuan, ada rapat, ada gathering, student gathering kayak gitu, kita nggak pernah ada sambutan dari kepala sekolah, sambutan dari ini, itu nggak ada gitu. Sebentar, kayaknya aku harus pakai topi biar rambutku ketata, karena ini memang bener baru bangun tidur. Nah, kayaknya ini lebih bagus ya, lebih oke gitu ya. Yang kedua itu tadi, di sini nggak ada basa-basi. Misalnya ada sambutan dari kepala sekolah, sambutan setelah itu mari kita dengarkan sambutan dari ini itu nggak pernah ada di kita di sini. Cuman orang Indonesia kayaknya yang punya sambutan gitu, dan tipenya juga sama, selalu basa-basi. Orang sini nggak mengenal hal itu. Kalau orang sini diberikan hal-hal seperti itu, mereka akan ngantuk dan mereka akan nggak akan mendengarkan ujung-ujungnya. Orang Kanada lebih straight to the point. Kita datang untuk apa? Let's say kita datang untuk seminar. Ya udah, langsung aja to the point, seminar. Mari kita datangkan pembicara kita, Bapak ini. Udah selesai. Kita langsung masuk seminar. Dan mereka on time. Let's say, oke, kita ada kelas atau ada seminar jam 9 pagi. Ya udah. Jam 9 pagi pembicara datang, seminar dimulai, tidak ada sambutan dari penyelenggara acara, apa-apa seperti itu. Kalau toh ada sambutan itu biasanya ada tapi tidak semuanya harus sambutan. Biasanya acara-acara itu adalah acara-acara kultural. Kalau ada sambutan, biasanya ada sambutan wali kota. Aku pernah ke Toronto, itu ada festival waktu Idul Fitri. Nah, itu mengundang wali kota Toronto untuk memberikan sambutan. Udah, itu tok satu. Tidak ada sambutan dari Bapak Ketua DPRD, Bapak Ketua DPD, nggak ada. Jadi satu, wali kota, sudah selesai, kita mulai acaranya, have fun. Seperti itu. Itu yang tidak dipunyai orang Kanada, tapi orang Indonesia sangat mahir untuk itu, basa-basi. Dan yang selanjutnya, yang nomor 3, yang tidak dipunyai orang Kanada, tapi sangat dipunyai orang Indonesia, yaitu berhubungan dari kata poin pertama, yaitu sungkan, yang pertama. Yang ketiga ini adalah baper. Kalau sudah sungkan, ujung-ujungnya bawa perasaan. Entah itu positif, entah itu negatif. Yang penting, bawa ini. Mungkin itu kultural yang memisahkan dari antara budaya timur dan budaya barat ya. Kalau budaya timur lebih menjaga perasaan, mungkin nggak cuma orang Indonesia aja, mungkin orang Jepang, orang Korea juga seperti itu ya. Lebih merasa, tidak lebih outspoken. Cuman kalau di Kanada kita tidak bisa seperti itu, karena dari kecil, dari pendidikan kecil, anak usia dini pun mereka diwajibkan untuk if you see something, say something. Itu untuk apa? Itu untuk security atau menjaga dirinya mereka juga. Kalau mereka di sekolah, misalnya amit-amit ada kayak orang mau nyulik anak, if you see something, ini mungkin kalian bisa terapkan juga di anak-anak kalian nanti kalau misalnya kalian punya anak. If you see something, say something. Kalau kalian lihat sesuatu, bilang. Kalau kalian melihat ada yang aneh, bilang. Kalau kalian, jadi anak-anak di sini mulai dari usia dini itu dibudayakan untuk cerita. Akhirnya semakin dia bertumbuh, nggak ada yang mendem perasaan, aduh kok gini sih. Pasti mereka akan ungkapkan semua. Pasti mereka akan ceritakan semua ke mami and daddy-nya.
kayak gitu. Itu bisa dari hal yang negatif, misalnya aku nggak suka nih sama orang ini, nah itu pasti bilang tuh. Bahkan dari segi baper positif itu kayak kamu naksir orang gitu ya. Ya langsung aja bilang, hey I like you, aku suka caramu, aku suka kamu cantik apa segala macam, bilang. Aku nggak tahu ini bagaimana kalian menyikapinya, silakan. Tapi yang aku alami ini adalah pergolakan batinku, ya. Oh ya, sama satu lagi tak kasih contoh bahwa ketika aku sekolah di kelas, guruku itu tidak sungkan-sungkan bilang you ke muridnya. Ya nggak tahu ya, ini mungkin lingkungan sekolahnya yang agak keras. Tapi kalau di sekolah-sekolah yang lain mungkin tidak sampai ngomong seperti itu. Tapi cuman kalau kita dengan guru kita waktu itu lagi kumpul ngopi-ngopi, belum kegiatan belajar mengajar gitu, dia nggak segan-segan, nggak sungkan untuk bilang you ketika kita bercanda atau mungkin kita melakukan kesalahan sekalipun, mereka bisa seperti itu. Dan tugas kita ya nggak boleh baper, kita harus think positif bahwa oh mungkin kita yang salah, oh mungkin kita kurang melakukan dengan benar. Akhirnya ada introspeksi di situ, bukan akhirnya malah baper, akhirnya malah nggak nyapa, akhirnya malah nggak enakan, akhirnya membuat jarak. Ini jarak ini yang apa ya? Menurutku harus dihilangkan sih, harus tidak terjadi, seharusnya tidak terjadi. Gitu. Bagaimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian punya pandangan tersendiri, silakan tulis di kolom komentar ini. Di video berikutnya, nggak adil dong kalau aku cerita apa yang dipunya Indonesia tapi nggak ada di Kanada. Nah, nanti di video selanjutnya aku akan cerita apa yang dipunya orang Kanada tapi orang Indonesia nggak punya. Jangan lupa subscribe, like nggak, ya wis, gak ngurus. Again, kalau kalian mau tahu tentang kegiatanku di Kanada, aku sekolah apa, jangan lupa follow Instagramku @yose_rea, aku kasih linknya di bawah ini. I'll see you guys in the next video. Stay extreme, stay positive, bye. Oh iya, sama satu lagi, tak kasih bonus yang dipunya orang Indonesia tapi orang Kanada nggak punya, yaitu imunitas kebal hukum. Cuman orang-orang Indonesia yang punya, orang yang punya duit, orang yang punya jabatan. Orang Kanada, setinggi-tingginya jabatan kamu, kalau kamu salah, kamu akan masuk penjara dan dihukum.